Okay, so I hope you enjoy the video. Before we get started, allow me to use Indonesian language, but don't worry, you can read the subtitle. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bahagia sekali ya kita bisa ketemu dengan Ibu Dayu Rusmarini ya. Beliau adalah salah satu pengobat tradisional Bali terbaik yang kita punya saat ini ya. Tidak hanya di Bali nasional, tapi juga beliau sudah ke internasional atau mancanegara. Oke, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang kita akan perbincangkan ya terkait dengan culture kita ya, bagaimana pengobatan secara tradisional di Bali. Oke Bu, mungkin bisa cerita sedikit ya, karena saya lihat kesibukan Ibu banyak sekali gitu ya. Salah satunya kemarin juga dapat penghargaan ya, Kalpataru 2020 yang terakhir ya, sebagai pelestari alam dan pengobat tradisional. Nah, sudah berapa lama Ibu menekuni bidang ini untuk mengobati pasien dengan pengobatan tradisional? Saya menekuni pengobatan tradisional ini kurang lebih 34 tahun. Sejak tahun 1987 kami sudah melakukan penanaman, kemudian terus kami mencoba untuk berproduksi ya, sesuai dengan lontar yang ada, yaitu kami sadur di Rukmini Tatwa. Tapi kami juga mempunyai koleksi kurang lebih sekitar 29 lontar ya. Nah, itu yang kami sadur. Kemudian kami lakukan pembuatan herbal sesuai dengan usada yang ada. Iya. Berarti basisnya memang warisan yang kita punya ya, leluhur. Jadi selain itu juga saya lihat Ibu selain menulis buku gitu ya, aktif sekali mengedukasi masyarakat ya. Tidak hanya masyarakat terjun langsung ke lapangan gitu, juga ada beberapa juga saya lihat Civitas Akademika juga belajar banyak dari Ibu tentang pengobatan tradisional. Nah, dari pengalaman itu apa sih ya sebenarnya yang melatar belakangi masyarakat masih memilih obat tradisional, Bu? Karena kan kita tahu nih pengobatannya sudah sekarang yang modern udah canggih banget ya. Karena begini, mereka kan dengan harga yang semakin melambung. Kemudian terus saya khususnya ingin sekali melestarikan kearifan lokal itu biar tidak punah, itu yang pertama. Terus akhirnya masyarakat ingin mencoba apa yang diberitahu oleh nenek moyangnya, dan kebetulan juga kan variasi dari tanaman itu banyak sekali di Bali. Nah, akhirnya dengan mencoba dia tahu bahwa efek sampingnya kecil, kemudian manfaatnya cukup banyak ya. Nah, mereka semakin gemar untuk melakukan seperti pembuatan obat tradisional ini sampai mengkonsumsinya. Berarti back to nature ya. Back to nature. Jadi basicnya adalah harga pertama khasiat. Kemudian efek samping yang kecil, harga yang terjangkau. Ya, harga terjangkau. Ya. Kemudian ingin melestarikan kearifan lokal. Iya, dan sudah turun-temurun. Itu dari sisi masyarakat, Bu ya. Nah, dari sisi Ibu sendiri ini nih, saya sudah kurang lebih tadi 34 tahun ya, bukan waktu yang pendek itu, Bu. Kenapa tertarik dengan pengobatan tradisional? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa obat tradisional ini harus kita lestarikan. Kalau tidak kita melestarikan, siapa lagi? Ya. Kemudian kebetulan saya mempunyai misi dan visi itu sama dengan suami saya. Ya, beliau mendukung kegiatan saya. Jadi ya seperti disambut jadinya, disambut apa keinginan saya. Kemudian saya juga mempunyai basic bahwa keluarga kami itu dari keluarga yang bergelut di konvensional, ya, misalnya dokter ataupun jadi bidan, ya, termasuk di keluarga kecil kami ya begitu. Nah, di sana saya melihat bahwa banyak sekali tidak bisa dituntaskan dengan konvensional. Saya berkeinginan mungkin alam ini bisa membantu. Nah, dengan begitu saya mencoba, ya ternyata memang sampai sekarang ya itu yang terjadi. Makanya saya semakin senang untuk menekuni pengobatan. Jadi tidak henti-hentinya saya akan melakukan pengobatan tradisional ini. Ingin tahu terus, ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Ya,
Oke, berarti basic juga ada Bu ya, karena di keluarga memang turun-temurun sudah mengobati baik secara konvensional maupun juga tradisional. Ada juga yang memang berkecimpung ya profesinya sebagai dokter gitu ya, bidan dan sebagainya. Oke, selain lontar usada Bali yang kita punya, memang Bu, ada nggak acuan lain yang digunakan dalam pengobatan tradisional ini? Iya. Kami memang sebagian besar menggunakan usada tadinya, tetapi kami kesulitan bahwa di usada itu jenis tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, apa keinginan beliau ya pada saat itu yang dinamakan untuk tanaman itu sendiri. Jadi saya merasa susah juga untuk melakukan pure usada kita, tetapi kami sekarang dengan teknologi yang canggih ya, era globalisasi, jadi kami bisa ngambil di jurnal, kemudian di hasil penelitian dan sebagainya dengan komposisi yang sangat jelas. Jadi sampai gramnya pun kami bisa dapatkan sekarang. Ya, jadi intinya kami berkolaborasi antara usada dengan teknologi yang ada di sekarang ya. Baik sekali. Ya, jadi ada beberapa kombinasi ya antara apa yang sudah diwariskan dengan men-searching lagi literatur untuk memadukan benar nggak tanaman ini yang nanti akan kita pakai. Ya, termasuk juga berapa jumlah yang akan digunakan. Oke Bu, kita lanjut. Jadi seperti yang kita tahu, salah satu kendala untuk penggunaan obat tradisional adalah rasanya yang mungkin kurang enak nih, sama nanti bentuk tampilannya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Memang kalau dari segi rasa, apalagi itu Simplesia yang kita rebus misalnya, itu pasti ada rasa tengik, rasa pahit ya. Kemudian biasanya kita tambahkan beberapa madu misalnya, kemudian kita kalau mau kecut kita tambah lemon, garam dan sebagainya. Kita bisa mix dengan madu rasanya manis, kemudian dan semua bermanfaat untuk dikonsumsi. Nah, kemudian untuk aroma juga begitu. Kalau pure dia tidak kita memberikan aroma, itu aromanya kurang bagus. Aromanya natural banget. Tapi itu yang justru digemari dengan bule-bule. Jadi ya. Tapi kami juga karena bukan pangsa pasar kita luar negeri saja, ada dalam negeri, maka kita tambahkan essential oil. Tapi essential oil itu pun kita kerjakan setempat di sini. Ya, kita mengerjakan essential oil yang natural, kita campurkan dengan tepung-tepung ataupun scrub misalnya, boreh. Kalau boreh pure dari anget-anget itu sendiri sudah mengeluarkan aroma. Terutama untuk minyak dan sebagainya ya. Jadi semua bikin di sini Bu ya. Ya, terus berarti sudah ada produk ya. Produknya apa saja Bu? Selain yang tadi untuk minum, kemudian kita dengar tadi ada boreh ya. Boreh ya. Jadi ada scrub, boreh, ada minyak. Yang terakhir sekarang kami sedang lomba nih. Ke tingkat provinsi dan nasional, itu teknologi tepat guna khusus tentang teknologi apa yang kami lakukan terakhir ini. Nah, kemarin saya sempat sakit, kemudian terus saya nggak bisa jalan selama sebulan. Di sana terbersit pikiran saya untuk memperbaiki fungsi saraf. Nah, saraf kita seperti Ibu tahu bahwa saraf kita itu ada di telapak tangan, telapak kaki. Kemudian kami oleskan minyak itu ya di telapak tangan, telapak kaki, kemudian bagian yang sakit sedikit. Selama 1 bulan itu kami sudah berangsur-angsur bisa jalan seperti sekarang. Itu inovasi kami. Jadi semua jenis tanaman, termasuk isindrong ya. Jadi semua tanaman yang ada biji-bijian, buah-buahan, bunga-bunga, kami masukkan di sana, umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian yang dominan dedaunan yang mempunyai perbaikan fungsi saraf, misalnya Centella asiatica, kemudian ada daun saraf, kemudian ada sekarang yang lagi ngetren itu
apa namanya janda bolong jadi janda bolong itu menambah aprodiak menambah stamina pada diri kita. Jadi perbaikan saraf, ada perbaikan saraf. Berarti kalau yang daun memang fungsinya langsung ke saraf, kalau yang tadi buah-buahan dan umbi itu nanti fungsinya untuk apa? Itu untuk memperbaiki stimulan tubuh, kemudian terus memperbaiki sirkulasi darah, kemudian memberikan nutrisi. Kalau boleh tahu buahnya apa aja Bu? Mungkin satu. Ada buah boni, kemudian terus ada apa namanya mahkota dewa, ada dewan daru, ada banyak lagi buah-buahan yang langka-langka ada boni, ada jelengket, munda, itu semua kami masukkan biji-bijiannya ke sana. Menarik sekali ya. Saya juga sempat nonton beberapa video gitu ya dari CNN, dari luar negeri tentang bagaimana pengobatan tradisional di Puri Damai gitu. Kalau boleh tahu pasien yang paling banyak datang dengan keluhan apa Bu? Kami di sini spesifik kanker. Spesifik untuk kanker. Cancer, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lain. Dan yang terakhir di sini kan banyak yang jalannya seumur kami itu yang lansia gini tertatih-tatih sedikit, itu kami berikan sedikit selain juga ramuan yang secara oral dia konsumsi, juga kami berikan olesan minyak. Minyak perbaikan saraf, itu namanya minyak isindrong, luar biasa. Kami sedang lombakan Astungkara, nanti tingkat nasional kami mendapatkan juga berkah menang karena niatnya adalah membantu orang. Jadi ibu bapak juga dari farmasi mohon diteliti kok bisa begitu gitu ya. Jadi sudah tadi paling banyak itu cancer, tapi ada juga yang lainnya seperti yang video yang kita tonton tadi. Selama ini apa namanya Bu, ada feedback nggak dari pasiennya? Bagaimana feedback mereka tentang pengobatan? Bagaimana hasilnya gitu, ada Bu? Memang mereka feedbacknya begini, mereka sudah rasakan ada perbaikan, mereka menginformasikan kepada teman-teman, jadi lebih banyak lah walaupun zaman pandemi. Sekarang saya tidak bisa mengelompokkan mereka datang tiap hari tapi masih online. Apakah pakai jadwal, jadi dia nelpon dulu kira-kira jadwalnya kapan mereka datang. Kalau dulu hari Sabtu hari Minggu mereka datang, jadi semua sekarang kan tidak boleh karena protokol kesehatan harus kita laksanakan juga. Iya Bu. Kalau saya lihat sekeliling juga, kita sempat keliling tadi ya, take video beberapa. Ini kalau kita umpamakan supermarket, ini one stop shopping ya. Jadi ada nanam gitu ya, kemudian nanti metik gitu, kita olah sendiri, bikin produk, kemudian kita langsung aplikasikan. Nah, ini sebenarnya adalah kalau saya lihat juga wahana yang sangat baik untuk edukasi Bu. Tadi juga sudah dijelaskan mungkin di video, ada beberapa kerjasama dengan institusi pendidikan khususnya. Mungkin yang saya tanyakan, apa harapan Ibu gitu ya, khususnya untuk institusi pendidikan yang memang concern di bidang kesehatan. Harapan saya mungkin ada kerjasama yang lebih direkatkan antara institusi yang terkait dengan kesehatan, misalnya farmasi, biologi. Sekarang sih sudah dari fakultas farmasi, kemudian terus dari biologi, kemudian dari Undira khususnya. Kami juga melaksanakan edukasi ke lapangan, kemudian mereka yang melanjutkan kira-kira cocoknya apa di sana di wilayah itu. Nah, baru kami edukasi lagi ke arah yang pengemasan, kemudian pembuatan produk dan sebagainya. Kita laksanakan kegiatan itu dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Jadi harapan kami baik itu pemerintah maupun institusi biar lebih meningkatkan kebersamaan pengembangan pengobatan tradisional secara holistik. Jadi memang harus ada kolaborasi ya menurut Ibu itu dari baik dari Sivitas Akademika, kemudian stakeholder dan kemudian pemerintah juga ya, untuk mengatur kemudian menaungi ya
pemanfaat obat tradisional, khususnya kalau pemerintah juga di bidang regulasi di universitas, adalah untuk memaksimalkan pembuatan produk dan sebagainya. Dan penelitian khususnya. Penelitian juga untuk obat-obat tradisional yang ada, ya. Oke, Bu, menurut Ibu nih, di bayangan Ibu kan sudah tingkat nasional, internasional. Bagaimana sih sebenarnya potensi perkembangan obat tradisional kita ke depannya? Khususnya untuk Bali dan Indonesia, karena kan daerah tropis, jadi keanekaragaman hayati dari keperluan dari obat tradisional itu paling kaya. Paling kaya, luar biasa sebenarnya. Terutama Bali karena antara budaya dan keperluan upakara, apa yang diperlukan untuk upakara itu yang kita perlukan untuk obat. Jadi mereka saling-saling melestarikan. Ya, sehingga saya sendiri membuat kelompok-kelompok di seluruh Bali, ya, kelompok-kelompok tani yang terkait dengan herbal. Itu kami tidak pernah disusahkan oleh Simplesia yang ada. Apapun yang kami perlukan, kami tinggal telepon, kemudian kelompok kami yang membawakan. Ya, ada memang beberapa jenis yang tidak ada di Bali, baru kami dapatkan di luar daerah. Ya. Berarti potensinya sangat besar ya. Potensinya sangat besar sekali untuk bisa dikembangkan ke depannya gitu ya. Karena kita juga sangat kaya sekali dengan variasi tanaman yang beraneka, ya, ditunjang juga dengan iklim ya. Oke, khususnya di Asia ya, karena kita iklimnya tropis gitu. Oke, mungkin yang terakhir Bu, harapan terbesar Ibu nih untuk pengembangan potensi usada Bali terutama ya, dalam rangka melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ya. Apa Bu? Kita harapkan jangan kita mengajarkan orang yang sudah dewasa. Paling tidak kita mengedukasi, misalnya sampai-sampai ini saya dan suami membuka suatu sekolah, itu sekolah PAUD, TK. Kemudian kebetulan kemarin itu Pak Menteri Pendidikan juga, Pak Nadiem Makarim datang ke Puri Damai untuk melihat sebenarnya apa sih sekolah ini kok fasilitas nggak ada, tetapi kok anak-anaknya sehat, kemudian dan pintar. Karena dalam keseharian itu kita berikan asupan teh ya. Kalau Bali bilang loloh, tapi kami sekarang agak rebus sedikit ya. Kemudian untuk mencerdaskan otak, menyehatkan, memperbaiki imunitas tubuhnya. Nah, sehingga murid-murid kami jarang sekali yang mengalami flu dan sebagainya, karena setiap hari kita berikan perbaikan imunitas tubuh dan untuk brainnya. Ya. Nah, sehingga harapan kami pemerintah dan institusi ya, mari bergandengan tangan untuk mengedukasi anak-anak sejak dini. Ya, sejak dini kita edukasi mereka. Kemudian setelah berlanjut kan mereka bisa memberi pendidikan ini kepada ibu dan neneknya biasanya begitu. Apa yang mereka dapatkan di sekolah pasti mereka memberikan imbas kepada keluarga. Iya, karena anak-anak memorinya lebih bagus ya. Iya. Memorinya lebih bagus, kemudian ya dia akan bercerita. Ya, daya ingat, kemudian bagus sekali Bu. Jadi mungkin itu yang bisa kita perbincangkan untuk kali ini ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita peroleh, seperti yang tadi saya katakan, one stop shopping ya, sampai pada mengedukasi gitu ya. Ya, kami berharap akan ada Ibu Dayu yang lain dan Pak Dama yang lain ya untuk nanti mengembangkan hal yang sama ya. Bagaimana melestarikan budaya, selain memanfaatkan juga melestarikan budaya, sekaligus mengedukasi generasi-generasi penerus bangsa untuk bisa tetap melestarikan apa yang sudah kita punya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Bu Dayu. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.